Pemirsa, aksi saling sindir di media sosial antara dua pengacara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution terus berlangsung di media sosial. Dalam unggahannya, Rasman justru meminta pihak pengadilan melakukan evaluasi untuk mencegah kericuhan di ruang sidang. Pengacara sekaligus terdakwa kasus pencemaran nama baik Rasman Arif Nasution mengunggah video kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Rasman tak terima sidang digelar tertutup, sementara sidang sebelumnya digelar terbuka. Ia juga menyinggung sejumlah kericuhan yang pernah terjadi di ruang sidang sebelumnya. Karena chattingan ini sudah Rasman justru menyalahkan pihak pengadilan dan meminta Mahkamah Agung agar mengevaluasi jalannya setiap persidangan, sehingga tak akan ada lagi kericuhan di ruang sidang. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Ini seharusnya tidak ada. Sementara Hotman Paris Hutapea yang bersitegang dengan Rasman di ruang sidang menyindir Rasman di video yang ia unggah di akun Instagram pribadi. Halo para pengacara muda, Anda mau sukses? Anda mau punya klien 1000 naga, punya klien di seluruh kota dan di luar negeri? Caranya jangan ikutin perilaku oknum pengacara seperti kejadian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Februari. Pengusaha tidak suka seperti itu. Pengusaha tidak suka gaya seperti itu. Mereka mau pengacara yang elegan. Sebelumnya terjadi kericuhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Peristiwa bermula saat Rasman yang menjadi terdakwa tiba-tiba mendatangi dan memegang Hotman Paris yang sedang duduk di bangku saksi. Keributan pun tak terhindarkan, sementara salah satu tim pengacara Rasman berdiri di atas meja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasca pemberlakuan kembali gas LPG 3 kg dijual di tingkat eceran, sejumlah pengecer di kawasan Jakarta Pusat mulai menyediakan gas LPG 3 kg. Di Jalan Mahoni 6 di Bungur Senen, unit gas 3 kg sudah tersedia pasca Presiden Prabowo membatalkan kebijakan membeli gas harus di agen dan subpangkalan. Dan kini masyarakat di Senen dan beberapa wilayah di Indonesia sudah bisa membeli gas di eceran dengan harga Rp20.000. Sebelumnya gas sempat langka di pengecer lantaran pengecer harus mendaftar menjadi subpangkalan per 1 Februari 2025 untuk mendapatkan gas dari agen. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan gratis mulai digelar pada Senin 10 Februari besok. Layanan pemeriksaan kesehatan yang meliputi tes gula darah, fungsi ginjal hingga deteksi kanker bisa dinikmati masyarakat secara gratis di 44 titik puskesmas di Jakarta.
Program pemeriksaan kesehatan gratis resmi dimulai pada 10 Februari 2025 di 44 titik puskesmas di Jakarta. Layanan kesehatan secara cuma-cuma ini dapat diakses seluruh masyarakat bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Program ini menyediakan pemeriksaan kesehatan yang digolongkan berdasarkan kategori usia, mulai dari tes gula dan tekanan darah, fungsi ginjal, deteksi kanker, hingga kesehatan jiwa dan tes HIV. Namun layanan yang diberikan hanya sebatas screening kesehatan, tidak sampai tahap diagnosis dan pengobatan. Setiap harinya puskesmas akan menerima 30 pasien untuk melaksanakan cek kesehatan, sesuai dengan screening mandiri yang telah dilakukan di aplikasi Satu Sehat Mobile. Karena kita berharap dari pemeriksaan kesehatan gratis ini nanti akan ada deteksi dini, mungkin terhadap penyakit-penyakit yang diderita oleh katakanlah masyarakat. Kemudian dari nanti kita ada juga deteksi dini terkait bagaimana pengobatannya, dan selanjutnya juga kita pastinya adalah bagaimana untuk menjaga kesehatan sendiri. Dengan program pemeriksaan kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan rutin dalam mencegah penyakit demi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Jakarta, Dilami Aulia Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Pers Nasional ke-79, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada seluruh insan pers di Indonesia. Presiden Prabowo mengucapkan terima kasihnya kepada insan pers serta media yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Presiden juga berpesan bahwa pers harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas, adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki
suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka perayaan Tahun Baru Imlek di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam pidatonya, Gibran menyinggung keberagaman di Indonesia dan program makan bergizi gratis. Setibanya di Taman Mini Indonesia Indah, Gibran langsung disambut para peserta perayaan Imlek Nasional. Dalam pidatonya, Gibran mengapresiasi keberagaman dan kerukunan umat beragama di Indonesia yang harus terus dipelihara. Ia juga menyinggung program makan bergizi gratis yang tengah dijalankan pemerintah. Selain itu, di tahun ular kayu ini, Gibran berharap bisa membawa banyak keberuntungan. Saya senang bisa hadir di sini, suasananya meriah, penuh sukacita. Semoga tahun ular kayu ini membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan hal-hal baik bagi kita semua. Semoga tetap beruntung dan bahagia. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden CEO-nya sama-sama CEO kelinci. Dalam menjaga nilai toleransi, keharmonisan, dan persatuan bangsa. Saya juga ingin mengapresiasi, tadi sudah dipaparkan Pak Ketua, bahwa Matakin selalu bersinergi dengan visi misi Bapak Presiden, terutama tadi makan bergizi gratis. Ini adalah program yang ditunggu-tunggu